Perkenalkan, nama saya Rian Prasetya Ginevangga. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk mereview jurnal internasional sebagai tugas besar 1 mata kuliah korosi. Jurnal internasional yang saya ambil adalah Steel Corrosion Behavior in Acidic Solution for Application in Petrochemical Distillation System, atau perilaku korosi pada material steel ataupun baja terhadap larutan asam pada pengaplikasiannya di sistem distilasi pada industri petrokimia. Latar belakang dari jurnal ini sendiri adalah di industri petrokimia itu menggunakan baja sebagai komponen utama untuk struktur proses distilasi minyak mentah. Kenapa baja? Karena baja sendiri memiliki sifat fisik dan sifat mekanik yang sangat bagus terhadap korosi. Seperti yang kita tahu sendiri, minyak mentah itu merupakan larutan yang asam sehingga mampu menyebabkan proses korosi yang begitu cepat jika salah melakukan pemilihan material. Baja sendiri memiliki 2 jenis yang sering digunakan sebagai komponen utama untuk proses distilasi. Yang pertama ada baja karbon, di mana memiliki keunggulan yaitu biayanya yang rendah dan sifat mekanik yang bagus. Namun sayangnya memiliki sifat korosif. Lalu yang kedua ada baja stainless yang memiliki lifetime panjang dan sifat mekanik yang bagus juga, tapi saya memiliki harga yang mahal. Biasanya baja karbon ini dilakukan ataupun digunakan untuk proses distilasi minyak mentah dengan skala kecil, sementara baja stainless ini digunakan untuk proses distilasi yang skala besar. Tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk membandingkan mana yang lebih baik antara baja karbon dengan baja stainless, di mana baja karbon ini sendiri akan diadu dengan baja stainless, yaitu antara carbon steel dengan austenitic 316L yang akan direndam pada larutan asam HCl untuk mensimulasikan bagaimana proses distilasi minyak mentah itu terjadi. Lalu material yang harus disiapkan atau material uji sampelsnya, yang pertama adalah carbon steel berbentuk silinder dengan diameter 160 mm sebanyak 3 piece. Lalu kubus austenitic 316L dengan ukuran 100 dikali 100 mm sebanyak 3 sampel. Kedua material uji ini akan direndam dalam larutan HCl 37% dengan volume 200 mm dengan konsentrasi yang berbeda. Ada yang di 1 molar, 2 molar, dan 3 molar. Berikut adalah ilustrasi proses uji coba kali ini, di mana tiap-tiap larutan HCl dengan konsentrasi 37% dengan konsentrasi yang berbeda dimasukkan material-material uji yang kita punya. Lalu setelah itu akan dilakukan metalografi, preparation of steel samples, atau persiapan sampel-sampel yang ada untuk melakukan uji metalografi. Sampel-sampel yang kita punya, baik itu dari carbon steel ataupun austenitic 316L, akan dilakukan proses amplas dengan silikon karbida dengan kekerasan 80 grit. Setelah itu dilakukan proses pengamplasan lagi dengan karbida 220 grit dan dilakukan finishing dengan kekerasan atau kekasaran 1000 grit. Tujuannya adalah untuk mendapatkan permukaan yang halus dan permukaan inti dari material ini sendiri. Material-material ini sendiri lalu akan dimasukkan ke dalam desikator sehingga untuk dilakukan pengeringan, di mana untuk menghilangkan senyawa H2O yang mungkin ada di dalam larutan uji sampels ini, sehingga bisa meningkatkan akurasi dari proses pengujian ini. Setelah itu kita akan melakukan analisis pengukuran uji penurunan berat material, di mana material-material yang sudah di dalam desikator tadi akan kita keluarkan, lalu kita melakukan timbangan awal pada setiap sampelsnya. Fungsi timbangan awal ini nanti akan di-compare terhadap penimbangan yang akan terjadi selanjutnya. Lalu setelah dilakukan penimbangan, setiap sampel ini akan direndam pada larutan HCl
konsentrasi 37% dengan volume 200 ml per tiap sampelnya. Lalu tiap-tiap samples ini akan diukur beratnya setiap 1 jam selama 24 jam, di mana pada setiap 1 jamnya ini berat yang sudah berkurang tersebut akan dibandingkan dengan timbangan awal tadi. Perlu diberi catatan bahwa tiap sampel yang telah dilakukan pengukuran akan dibersihkan dengan aquades, lalu dikeringkan lagi dengan desikator, lalu dimasukkan kembali ke dalam larutan. Begitu terus setiap 1 jam selama 24 jam. Sehingga kita akan mendapatkan grafik laju korosi terhadap waktu pembakaran. Sebagai contoh, berikut saya lampirkan untuk material austenitic 316L. Lalu ini merupakan grafik laju korosi pada material carbon steel. Bisa kita lihat di sini, material austenitic 316L memiliki ketahanan korosi terhadap laju pemaparan lebih baik dibanding carbon steel. Mengapa? Karena austenitic 316L menunjukkan ketahanan korosi yang jauh lebih kuat dan lebih tinggi terhadap korosi umum jika dibandingkan dengan baja karbon, baik dalam larutan HCl 1 molar, 2 molar, dan 3 molar. Kenapa? Karena pada larutan austenitic 316L ini memiliki komposisi paduan, yaitu kromium dan nikel. Fungsi kromium dan nikel pada material austenitic 316L ini yaitu adalah untuk mengurangi persentase kerusakan korosi, di mana lapisan kromium dan nikel ini akan membentuk pasivasi atau perlindungan pada material austenitic 316L. Sehingga austenitic 316L ini menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk perilaku ketahanan korosinya dibandingkan dengan baja yang membuatnya cocok untuk tujuan umum aplikasi struktural pada unit distilasi. Secara garis besarnya adalah pada material austenitic ini dia terlapisi oleh kromium, sehingga larutan asam yang ingin mengorosikan atau melakukan proses oksidasi terhadap material austenitic 316L, dia tidak langsung mengenai material inti dari austenitic 316L ini, tapi adanya proses pasivasi atau perlindungan ataupun bisa dibilang coating pada material ini, sehingga material austenitic 316L lebih baik terhadap ketahanan korosinya dibanding dengan material baja karbon steel. Baik, sekian, terima kasih dari review jurnal yang internasional yang saya lakukan. Jika ada pertanyaan bisa diajukan baik by WA ataupun secara personal. Terima kasih.